Salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam olahraga untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Agus Afrizal, mahasiswa semester 2 Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Bina Guna Medan, tahun ajaran 2019-2020. Dengan ini, saya akan mencoba dan memaparkan tugas tentang fisiologi olahraga, yang dimana saya akan menjelaskan hubungan antara keterampilan dasar pencaksilat dengan fisiologi olahraga itu sendiri. Karena itu, marilah saya akan mencoba memaparkan satu demi satu keterampilan dasar pencaksilat yang dihubungkan dengan fisiologi olahraga itu sendiri. Mari kita mulai. Yang pertama adalah sikap sempurna. Posisi kedua tangan berada di samping dan kedua kaki menunduk 15 derajat. Setelah itu, langkah yang kedua adalah angkat kedua tangan berbarengan di hadapan dada. Sikap seperti ini. Ya, selanjutnya dibarengi dengan membungkukkan badan atau dengan sikap hormat. Ya, seperti ini. Ini adalah sikap dasar hormat untuk keterampilan dasar pencaksilat. Dalam sikap hormat ini, tentang fisiologi olahraga di mana? Yang pertama adalah di saat posisi dengan sikap seperti ini diawali dengan proses rangsangan, di mana diawali dari proses rangsangan antara apa yang dirasakan, selanjutnya setelah itu dilarikan ke reseptor dan dilanjutkan dengan sel saraf, dilakukan dengan sel saraf sensorik, selanjutnya dilarikan ke otak, setelah itu lari ke motorik dan dilakukan dengan tangkapan. Tangkapan yang kita lakukan adalah melalui dari proses otak itu sendiri. Maka dari itu, dalam proses gerak sadar ini dilakukan melalui proses oleh rangsangan itu sendiri. Dan di mana otot yang bergerak adalah otot polos di saat sikap hormat seperti ini. Otot polos dan otot rangka, di mana gerakan otot ini didasari oleh proses rangsangan dari otak itu sendiri. Dan ada gerakan dalam sikap hormat ini. Dalam sikap hormat ini, rangka mana yang bergerak? Yang pertama adalah tulang hasta atau disebut dengan ulna. Selanjutnya tulang karpal dan metakarpal, dan tulang telapak tangan dan jari-jari luas tangan. Dan ini proses yang dilakukan dari fisiologi olahraga itu. Untuk gerakan yang kedua, dalam keterampilan dasar pencaksilat ini, gerakan yang dilakukan adalah dengan posisi tetap sikap sempurna, pandangan lurus ke depan, di mana kita gerakan yang kedua ini adalah gerakan kuda-kuda. Kuda-kuda segaris sejajar, di mana kita menggerakkan kedua kaki kiri dan kanan, dan posisi tangan ada di pinggang. Nah, posisi ini adalah posisi kuda-kuda sejajar. Fungsinya adalah untuk posisi sikap untuk dalam hal
gerakan, baik itu gerakan pukulan, baik itu gerakan tendangan, dan ini dasarnya dalam kuda-kuda sejajar, segaris sejajar. Dan kedua adalah kuda-kuda dua garis sejajar, posisi tetap sama, tinggal diturunkan seperti ini. Dan posisi tetap pandangan ke depan, dan posisi agak dibungkukan sedikit, dan dimana kekuatan ini adalah kekuatan dari paha itu sendiri, dan tetap posisi tangan ada di samping pinggang seperti ini untuk gerakan kuda-kuda dua garis sejajar. Dan ini mesti harus dilakukan untuk mengawali serangan, baik serangan nantinya ke lari ke pukulan ataupun lari ke tendangan. Dan kekuatan yang di sini yang paling dipentingkan adalah kekuatan baik secara keseluruhan. Maka dari itu, dan posisi kuda-kuda ini, kuda-kuda dua garis sejajar ini, yang paling penting adalah membentuk posisi sudut derajat sekitar kurang lebih 45 sampai 90 derajat. Adapun dalam kuda-kuda samping segaris dan dua garis sejajar, dalam fisiologi olahraga yang dibutuhkan adalah, yang pertama adalah tetap proses ini dilakukan oleh gerak sadar yang melalui dari rangsangan lari ke reseptor, ke sel saraf sensorik, dilanjutkan lagi ke otak, selanjutnya ke sel saraf motorik, selanjutnya dilakukan dengan gerakan efektor tangkapan. Dan dalam otot ini, otot yang dalam bergerak dalam kuda-kuda ini, otot yang paling banyak berperan adalah otot polos dan otot rangka. Dan dimana persendian ini lebih banyak, lebih sendi axial, sendi pelana, dan sendi peluru. Dan kerangka lebih banyak humerus, radius, carpal, pelvis, tarsal, metatarsal, di mana pergelangan ini sangatlah banyak dipergunakan dalam posisi kuda-kuda itu sendiri. Selanjutnya, untuk gerakan ketiga dalam keterampilan dasar pencaksilat ini, yang mesti harus dilakukan adalah sikap sempurna, tetap pandangan ke depan. Kita akan melakukan gerakan kuda-kuda kiri depan ataupun kanan depan dengan segaris sejajar dan dua garis sejajar, dua garis ya. Kuda-kuda kiri depan segaris sejajar, langkah awal adalah dengan sikap sempurna, lanjutnya dengan gerakan kaki kiri maju ke depan, dan posisi tangan kanan di depan, tangan kiri di depan dengan sejajar dengan kaki kirinya, dan tangan kanan di belakang. Posisi adalah posisi sikap untuk melakukan serangan, baik itu serangan nantinya sikap pasang seperti ini. Ini sejajar, segaris sejajar, dua garis sejajar. Nah seperti ini. Ini dua garis sejajar. Tetap posisi tangan di depan. Kuda-kuda boleh kita menggunakan kuda-kuda seperti ini. Kuda-kuda dibungkukan. Nah ini lebih posisi tetap tangan kiri ada di depan dengan kaki kiri di depan dan tangan kiri di depan. Ini adalah sikap untuk gerakan baik serangan nantinya yang kita lakukan ya. Ini perlu kita harus kuasai. Dari itu dan untuk persendian dari kuda-kuda kiri depan untuk posisi serangan ini tetap berawal dari respon yang tadi, seperti sama baik dari kuda-kuda dengan sikap hormat ataupun kuda-kuda sejajar, tetap berawal dari proses rangsangan yang dilalui oleh panca indera kita. Tetap posisi pandang ke depan, ini reseptor untuk melakukan tindakan nantinya. Dan secara kerangka yang di sini yang lebih banyak berperan adalah tulang humerus,
radius, karpal, metakarpal, phalanges, peluru, pelvis, venous, dan patella, tarsal dan metatarsal. Nah, itu secara kerangka. Adapun secara otot ini otot polos, tetap otot polos dan otot rangka yang bergerak. Dan selanjutnya persendian di sini adalah sendi axial dan sendi peluru dan sendi pelana. Selanjutnya, dalam penampilan pencaksilat ini, langkah selanjutnya adalah pukulan. Pukulan awal sikap mula tetap sikap sempurna, dibarengi dengan pandangan lurus ke depan. Kuda-kuda, saat ini kita akan menggunakan kuda-kuda segaris ya, dengan posisi tangan di pinggang. Pandangan ke depan, ya, pandangan ke depan. Gerakan yang harus kita lakukan pertama adalah pukulkan ke depan seperti ini, pukulkan, ya. Gerakan seperti ini kita harus pukulkan. Dan ini gerakan pukulan, kiri kanan, ini pukulan untuk kesasaran, dan sasarannya adalah sasaran ulu hati. Ya, maka dari itu kekuatan ada di kekuatan pergelangan tangan ini. Ya, ini harus kuat. Dan kuda-kuda kita harus kuat juga saat posisi untuk memukul. Dan pukulan ini boleh digunakan dari kuda-kuda dengan segaris. Karena kuda-kuda kiri depan bisa tangan kiri di depan, dan pukulan seperti ini. Pukulan seperti ini. Arahnya adalah ulu hati. Sasarannya ke ulu hati. Ya. Tadi sudah kita melakukan gerakan pukulan, dan secara fisiologinya gerakan pukulan ini, ya, sama prosesnya berawal dari proses rangsangan itu sendiri, yang dimana melalui dari panca indera yang dilakukan oleh proses lari ke otak. Maka dari itu secara fisiologi sama semuanya, gerakan itu melalui reseptor rangsangan yang dilakukan oleh panca indera kita, dimana dalam gerakan pukulan ini, ya, otot yang lebih banyak berperan adalah otot polos dan otot rangka, ya, dimana pergerakan otot polos atau rangka ini berdasarkan yang ada dalam gerakan kita. Dan untuk secara kerangka itu sendiri dalam pukulan ini, ya, lebih banyak tulang bergerak adalah tulang humerus, radius, karpal, metakarpal, phalanges, patella, fibula, tarsal dan metatarsal, ya. Maka dari itu, dan secara persendian, sendi pelana dan sendi engsel dalam pukulan ini, sendi engsel luruh yang bergerak, di mana gerakan ini dari pergerakan tangan dan pergerakan kaki ini seperti ini. Selanjutnya, gerakan yang selanjutnya adalah gerakan tangkisan, di mana tetap dengan posisi sikap sempurna awalnya. Setelah itu kita melakukan dengan kuda-kuda sejajar, garis, dan posisi tangan ada di samping. Dan gerakan tangkisan ini bisa diawali, boleh kita melakukan tangkisan pertama ada tangkisan ke atas dan tangkisan ke bawah. Seperti ini gerakannya. Ini gerakan tangkisan ke atas, ya. Gerakan tangkisan ke atas, tangkisan ke atas seperti ini. Tangan kanan, tangan kiri, tangan kanan, tangan kiri, tangkisan. Ini gunanya tangkisan ini berguna untuk dalam hal serangan yang dilakukan oleh lawan, di mana lawan itu menyerang, baik itu dia akan menendang ataupun dengan cara memukul. Ya. Ini gerakan tangkisan ke atas. Dan selanjutnya gerakan tangkisan ke bawah. Ini untuk menghalau gerakan tendangan. Biasanya lawan akan melakukan tendangan ke samping untuk mengarahkan ke punggung kita. Nah, ini gerakan tangkisan seperti ini, gerakan tangkisan, ya, seperti itu.
Dan secara fisiologi ya, untuk tangkisan ini yang banyak berperan adalah tetap sama, mulai dari rangsangan itu sendiri, dari panca indera ke otak. Dan untuk sendi tetap yang berperan banyak misalnya sendi engsel, sendi pelana, dan otot polos dan otot rangka. Secara rangka, dalam kerangka yang banyak berperan dalam tangkisan ini ya, itu lebih banyak tulang humerus, radius, ulna, karpal, metakarpal, phalanges, tarsal, dan metatarsal. Jadi secara fisiologi olahraganya itulah rangka yang banyak berperan dalam gerakan tangkisan itu sendiri. Untuk gerakan yang terakhir adalah gerakan tendangan, diawali dengan sikap sempurna. Pandangan tetap lurus ke depan. Setelah itu kita menggunakan kuda-kuda kiri depan segaris dengan posisi tangan kiri di depan, tangan kanan di belakang. Dan posisi gerakannya adalah kita akan melakukan gerakan tendangan seperti ini. Ini tendangan kanan dengan samping, tendangan samping. Seperti itu, tendangan samping. Nah, kita contohkan tendangan samping seperti ini, tendangan samping, seperti itu, tendangan samping. Nah, kirinya, kiri, kiri. Nah, selanjutnya tendangan lurus ke depan, lurus, lurus, kirinya, kiri. Nah, tendangan sabit, sabit, seperti itu. Adapun secara fisiologi olahraganya, gerakan tendangan ini ya, tendangan ini lebih banyak yang berperan adalah rangka. Rangkanya adalah metatarsal, tarsal, femur, dan phalanges ya. Selanjutnya secara sendi engsel dan sendi pelana yang banyak berperan. Selanjutnya otot rangka dan otot polos yang banyak berperan di tendangan ini. Ya, terima kasih. Mungkin itu adalah gerakan dasar keterampilan pencaksilat. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dari saya, Agus Abdul. Salam olahraga.